Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terlebih bagi saudara kami yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Ibadah kita pada hari ini adalah ibadah Jumat Agung, yaitu hari di mana umat Kristen memperingati penyaliban Yesus dan kematiannya di Kalvari. Jumat Agung juga menjadi simbol dari harapan dan awal yang baru, bahwa di saat-saat tergelap sekalipun selalu ada harapan. Tema ibadah Jumat Agung, sungguh Yesus adalah anak Allah. Kiranya ibadah kita hari ini mengingatkan kita akan belas kasih dan cintanya yang begitu besar, serta mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Marilah kita masuk ke dalam hadirat Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 293 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin.
dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Haleluya. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mati di kayu salib menjadi kurban bagi kami orang berdosa ini. Karena kasih-Mu yang besar itu, ajarlah kami agar senantiasa mengingat-Mu yang mati di kayu salib karena kami. Engkau telah menjadi perlindungan kami terhadap murka Allah dan kutuk Taurat. Kiranya Engkau menghapuskan dosa-dosa kami dan mengkuduskan hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu. Kuatkanlah kami melawan hawa nafsu kami untuk mengikuti Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 178 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada Jumat Agung yang tertulis di dalam Mazmur 22 ayat 1 sampai 12, Mazmur 22 ayat 1 sampai 12,
Marilah kita membacanya secara responsoria. Dan kita baca bersama-sama pada ayat yang ke-12. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka meluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Kita baca bersama. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita mendengarkan pujian yang akan dinyanyikan oleh Kor Sektor 5 GKPI Padang Bulan.
Untuk menyambut doa pengakuan dosa, mari kita menyanyikan lagu Engkau Alasanku Hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa-dosa kita kepada Allah Bapa, serta memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Marilah kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan kami, anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu, sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan kidung pujian yang akan dinyanyikan oleh Kor Tim Doa GKPI Padang Bulan. segalanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih.
Mari kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan 2. Menjulang nyata atas bukit Allah, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinar yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Aku percaya
Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan kidung pujian yang akan dinyanyikan oleh anak-anak kita Parguru Malua atau pelajar katekisasi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tertulis di kertas acara ibadah, pada hari ini akan diadakan ibadah saat teduh dan perjamuan kudus pada jam 14 WIB. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengikutinya dapat hadir di gereja ini sebelum jam 14. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 160 ayat 1 dan 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Jumat Agung ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 27, dimulai dari ayat 45 sampai ayat yang ke-56 dengan tema "Sungguh Yesus adalah Anak Allah". Demikianlah firman Tuhan, mari kita mendengarkannya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani". Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang,
mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh Ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti ketika saya katakan selamat Jumat Agung, semua kita menjawab, "Yesus telah menyelamatkan aku." Jangan kita, aku. Karena keselamatan itu pribadi ya. Kita mulai. Selamat Jumat Agung. Belum semua, masih ada yang belum buka mulut loh. Ini saatnya buka mulut ini. Jangan nanti tutup mulut katanya buka mulut, kita repot itu. Kali lagi, selamat Jumat Agung. Terima kasih. Itu tadi dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 yang telah dibacakan tadi sebagai pengganti hukum Taurat itu. Dikatakan barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Itu jelas. Bahkan dikatakan siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Yang tidak memiliki Yesus tidak memiliki hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa dikatakan Jumat Agung? Kenapa tidak ada hari Senin Agung atau Selasa Agung, Rabu Agung, atau Sabtu Agung, atau Minggu Agung? Mengapa? Jumat Agung itu adalah hari yang paling bersejarah di tengah-tengah dunia ini, di mana ciptaan menyalibkan pencipta. Dan kemudian dikatakan bahwa hari Jumat Agung itu Tuhan di dalam Yesus Kristus menyatakan keselamatan dengan Via Dolorosa. Dia diolok, dihina, diludahi, diabaikan, disalibkan, ditikam, tercurah darahnya, mati dan dikuburkan. Dan tidak ada Tuhan yang diakui di tengah-tengah dunia ini selama ada agama dan kepercayaan yang menyatakan demikian, bahwa Allah dalam Yesus Kristus
sungguh-sungguh berkorban demi menyelamatkan dan memberi kehidupan kepada dunia dan umat manusia, secara khusus orang-orang yang percaya. Jadi Jumat Agung itu bukan hanya mengenang penderitaan, bukan hanya mengenang Via Dolorosa itu, tapi dikatakan perlu kita harus masuk kepada pemaknaan dan arti yang sesungguhnya tentang salib yang sedang dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mendatangkan, yaitu keselamatan, kehidupan, dan penebusan. Jika kita membaca keseluruhan kitab Matius pasal 27 yang dimulai dari ayat 22 sampai ayat 56, di situ kita dapat melihat bagaimana dunia dan manusia menolak Yesus, membantah, bahkan sampai menyalibkan. Namun justru melalui penolakan dunia, penolakan manusia itu, disitulah Yesus justru menyatakan akan kebenaran yang terbesar dan dikatakan Yesus adalah anak Allah. Dan di dalam ayat 22 sampai 32 dalam teks ini dikatakan nyata tentang penolakan manusia terhadap Yesus, di mana Pilatus berkata, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus? Lalu orang banyak menjawab, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tidakkah orang banyak ini adalah sudah banyak menikmati berkat kasih dan kemurahan, bahkan mujizat dan kesembuhan di dalam kehidupannya? Kalau kita katakanlah waktu itu 15.000 jiwa penduduk daripada Yerusalem, tapi 5.000 laki-laki tambah istrinya apa semua, udah 10.000 kan? Lebih dari 2/3 umat Israel sudah merasakan berkat kasih kemurahan yang Tuhan Yesus nyatakan bagi mereka. Ada kesembuhan, ada mujizat, bahkan Tuhan Yesus memberi mereka makan 2 ikan 5 roti. Luar biasa kan? Tapi ketika Yesus di dalam menghadapi semua penderitaan, mengalami Via Dolorosa itu, bahkan Pilatus adalah sebagai pemerintah pada saat itu yang mewakili dunia ini, mewakili semua masyarakat, berkata, apa yang kuperbuat kepada Yesus? Adakah Yesus jahat? Adakah Yesus berdosa? Adakah Yesus melakukan yang salah? Dia adalah kebenaran. Tapi ketika itu dilontarkan kepada orang banyak, apa dikatakan? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan orang banyak memilih Barabas daripada Yesus. Tetapi Yesus dihina, diludahi, dan dimahkotai dengan duri. Betapa sadisnya ciptaan itu terhadap pencipta itu. Betapa sadisnya orang-orang yang menolak dia, padahal itu semua dijalani dan dialami oleh Tuhan Yesus adalah untuk demi keselamatan Bapa dan Ibu dan juga saya. Apakah kira-kira jika kita sekarang diperhadapkan dengan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus itu, kira-kira apa jawaban kita? Apakah kita berseru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia? Dan ini menggambarkan soal kondisi hati manusia yang penuh dengan dosa, menolak kebenaran, menolak kejahatan.
memilih kejahatan. Masih adakah kita yang hadir pada saat ini yang sedang menyalibkan Tuhan Yesus oleh karena dosa, kejahatan, ego, dan penolakan kita terhadap kehendak-Nya? Mari kita renungkan pribadi lepas pribadi. Karena dalam pengakuan di awal tadi saya katakan, Yesus telah menyelamatkan aku. Dan kemudian kita bertanya balik, adakah aku pada saat ini sedang menyalibkan Dia? Menolak Dia, mencaci Dia dengan dosa, kejahatan, ego, dan penolakan terhadap kehendak-Nya. Dan kemudian penderitaan Yesus di salib itu di ayat 32 sampai 44 dikatakan, di mana Yesus memikul salib ke Golgota. Ia disalibkan di antara dua penjahat. Mengapa ya? Karena di zaman itu salah satu hukuman kepada orang yang paling jahat dan orang yang paling melakukan kejahatan itu, maka hukumannya adalah salib. Itu enggak ada lagi pengampunan di situ. Yang ada hukuman mati. Ya. Bahkan orang-orang mengejek Yesus, dikatakan, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Bahkan para pemimpin agama pun turut menghina Dia. Jangankan hanya orang percaya, pemimpin agama, tokoh rohaniawan yang sudah mengkhotbahkan, yang sudah memberitakan Mesias akan datang, Yesus akan datang, Juru Selamat akan datang untuk menebus kita. Tapi ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, biarpun itu sudah diberitakan oleh para pelayan, mereka tidak bisa menerima. Karena apa? Karena dianggap mereka keselamatan itu adalah sesuai dengan pikiran mereka. Dan kemudian dianggap mereka itu adalah secara politik. Karena dianggap mereka ketika Yesus datang, Dialah yang membebaskan mereka dari penjajahan Roma pada saat itu. Tapi ketika Yesus datang dengan menunggangi keledai yang muda, maka semua sirna. Berarti ini pembohong ini. Tak benar ini. Macam mana pula orang yang menunggangi keledai yang kecil masih lemah dapat menjadi pahlawan untuk membebaskan? Padahal ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, tidakkah orang banyak mengatakan, Hosana, Hosana, Hosana? Baru beberapa selang hari, justru mungkin dari orang yang mengatakan Hosana, Hosana itu ikut mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Bahkan kita lihat di tengah-tengah semua peristiwa Via Dolorosa itu terjadi di situ salah satu politik yang paling aneh, dan mungkin itu masih terjadi dan terjadi di tengah-tengah kehidupan ini sekarang ini. Bukan secara global juga, secara pribadi bisa terjadi. Apa itu? Di mana Pilatus dengan Herodes yang tidak pernah cakapan, mereka adalah musuh bebuyutan, tapi ketika untuk melakukan dan menghancurkan kebenaran itu, menyalibkan kebenaran itu, maka Pilatus menjadi berkawan, berteman, bersahabat dengan Herodes. Adakah kita di sini Herodes atau Pilatus? Itu realitas. Dan jika itu masih berlaku, baik dalam konteks gereja, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari, atau dalam kehidupan yang mengglobal ini, dipastikan dunia ini akan semakin hancur. Tetapi biarpun Yesus terhina dari pimpinan agama,
dari masyarakat banyak, dari orang-orang yang sudah menikmati berkat kasih dan kemurahan-Nya. Bahkan murid-murid yang mengikuti Yesus di sepanjang hidupnya, bahkan melihat semua anugerah, berkat, bahkan mereka sudah diberi kuasa. Tapi satu pun tidak ada yang berani mengatakan kebenaran itu di tengah-tengah peristiwa itu. Semua diam dengan 1000 bahasa. Tidak percaya sih. Tidakkah kita demikian? Kalau sudah mengatakan yang benar, itu menjadi persoalan. Sering kita menjadi bunglon. Dan saya pikir inilah ciri-ciri orang yang jahat. Tidak mau mengatakan yang benar. Ya untuk apa kita mengetahui dan percaya kepada kebenaran, bahkan sudah mengikuti Dia, tapi tidak ada sepatah kata pun yang bisa dikatakan oleh murid-murid itu terhadap semua yang terjadi. Tapi kita lihatlah, Yesus tidak turun dari salib bukan karena tidak mampu, tetapi karena kasih-Nya kepada Bapa dan Ibu dan juga kepada saya. Jadi salib adalah rencana Allah, bukan kegagalan, bukan kekalahan seperti yang dipahami oleh dunia atau kerajaan Romawi pada saat ini. Tetapi di salib itu Tuhan menyatakan keselamatan, kehidupan, dan penebusan yang sungguh bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jika demikian, apa yang menjadi kira-kira kaitan Jumat Agung ini di dalam teks firman Tuhan yang baru kita baca tadi? Iya. Dan kira-kira apa yang menjadi inti peringatan Jumat Agung, yaitu pengorbanan Kristus yang menggantikan manusia? Dan bagaimana respon kita? Sekali lagi, ini bukan hanya peringatan doang. Ini bukan hanya perayaan doang. Ketika tiba Jumat Agung, semua kita baju hitam yang menunjukkan turut berduka cita. Apakah kita harus berduka cita karena Yesus mati tersalib karena dosa-dosa kita? Tidak. Yesus melarang itu. Tapi yang dikatakan kepada perempuan-perempuan itu, janganlah menangisi aku, tangisilah dirimu dan juga anak-anakmu. Tangisilah dosamu, renungkanlah dosamu. Jadi jika kita pada saat ini memakai baju yang hitam di Jumat Agung itu, enggak apa-apa. Saya katakan turut berduka citalah atas dosa-dosa kita semua yang telah kita lakukan di hadapannya. Jangan-jangan ini juga baju ini mengajak kita atau menggambar kita juga masih ikut menyalibkan Dia atau bagaimana. Tapi dalam hal ini kita lihat ada 3 respon yang sangat luar biasa kita lihat dari manusia tentang pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Ada 3 respon. Kira-kira di respon yang mana kita sekarang? Yang pertama dikatakan, kalau kita melihat ketika Yesus mati di kayu salib, itu mendatangkan transformasi yang begitu hebat. Yang pertama terhadap alam dan juga terhadap bait Allah. Dikatakan tadi mulai jam 12 sampai jam 3 sore, bahwa seluruh daerah itu diliputi oleh kegelapan. Apa kira-kira yang mau dikatakan di situ? Alam pun turut berduka. Alam pun turut menangis ketika penciptanya sedang disalibkan. Dan yang kedua dikatakan bahwa tabir bait suci terbelah 2.
Jadi kematian Yesus membawakan satu transformasi yang sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan itu. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika dia mati dan menyerahkan dirinya kepada Allah di salib itu, tabir bait suci terbelah dua. Jadi tabir ini adalah pembatas ruang kudus dengan ruang yang maha kudus. Yang bisa masuk ke ruang maha kudus hanyalah imam. Di luarnya itu tidak bisa. Jadi ketika ada jemaat menyampaikan korban penghapusan dosa, menyampaikan persembahannya, itu disampaikan melalui imam. Jika ada jemaat melakukan pengakuan dosa, itu disampaikan melalui kepada imam. Itu sebagian masih dilakukan oleh gereja tersendiri. Tapi ketika tabir terbelah dua, itu mau mengingatkan kita semua bahwa akses kita sudah bisa langsung kepada Allah dan telah terbuka di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita bisa bebas datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam doa kita, di dalam pujian kita, di dalam keluhan kita, di dalam penderitaan kita. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, supaya jiwamu ditenangkan." Bahkan dikatakan ketika Allah, firman Allah tinggal di dalam kita dan firman-Nya tinggal di dalam kita, mintalah maka kamu akan mendapat. Dan kemudian kita lihat bukan hanya itu, gempa bumi terjadi dan juga kuburan terbuka. Semua meronta tentang itu. Ya, tapi manusia yang berdosa begitu enak menyalibkannya, begitu bersuka cita mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Iya. Tetapi satu hal yang paling penting dan paling yang luar biasa di dalam peristiwa Via Dolorosa dan kematian Yesus di kayu salib itu, ada satu muncul pengakuan yang sangat luar biasa dan tidak dinyatakan dan tidak diakukan oleh pengikut Yesus, oleh murid-muridnya. Tapi justru orang yang menyalibkan dia, orang yang menolak dia, orang yang mencibir dia. Yaitu dikatakan tadi di situ, yaitu para perwira dan juga para prajurit di situ. Dengan sungguh dia menyatakan satu pengakuan yang sangat luar biasa. Sungguh ini adalah anak Allah. Ini saya pikir satu hal yang perlu kita renungkan sangat dalam di dalam kehidupan kita. Yang mengakukan pertama, Yesus itu adalah anak Allah, bukan murid-muridnya. Tapi justru orang yang menyalibkan dia. Ketika dia melihat semua yang terjadi, ketika dia melihat semua yang terjadi di alam dan di kuburan dan lain semua, dikatakan di situ apa? Dia mengakui, dan pengakuannya itu menjadi pengakuan kita untuk saat ini. Di dalam penderitaan Yesus untuk menyelamatkan kita. Sungguh ia adalah anak Allah. Hal ini berarti bahwa keselamatan itu untuk semua bangsa telah dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang diungkapkan oleh prajurit itu. Itu sebabnya tadi dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 15 itu dikatakan, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, aku tetap berada di dalam dia dan dia di dalam aku. Karena biasanya soal mengakukan Yesus adalah anak Allah itu enggak sembarang, kecuali Tuhan yang bekerja, kuasa roh Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Dan ini akan saya katakan kepada kita. Di waktu saya masih hidup di dalam kebatinan,
Yang paling berat di dalam mulut saya mengatakan nama atau kata adalah nama Yesus. Kayaknya kalau saya katakan itu hambur. Makanya saya ke gereja pun agak sulit. Karena ketika itu ku dengar atau ku katakan, kayaknya runtuh semua yang ada di dalam diri saya. Jadi biasanya orang yang tidak bisa berdoa itu, orang yang tidak bisa menyebut nama Allah itu hati-hati, jangan-jangan kamu masih hidup dalam kegelapan itu. Iya. Tapi di sini dikatakan sungguh ia adalah anak Allah. Luar biasa ya. Inilah menjadi pengakuan kita semua. Kita orang-orang percaya hari ini dan selamanya. Jadi kematian Yesus bukan akhir tetapi menjadi kemenangan. Dan kemudian dikatakan mulai jam 12 sampai jam 3 bumi menjadi gelap. Terjadi gempa, kuburan terbuka dan orang-orang kudus bangkit. Inilah pertanda bahwa alam turut memberontak dan berduka atas tersalibnya dan matinya penciptanya. Tetapi menjadi nyata keselamatan dan kebangkitan bagi orang-orang benar dan orang-orang kudus. Yang kedua, respon yang nyata kita lihat di dalam Via Dolorosa dan kematian Tuhan Yesus di salib itu dikatakan ialah respon dengan memberi anggur yang asam. Cobalah kita renungkan, ada istilah bahasa Indonesia air tuba, air susu dibalas dengan air tuba. Sudah keselamatannya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sudah kehidupan yang dinyatakan kepada dia, sudah penebusan yang diberikan kepada dia, tapi dikatakan di sini salah seorang dari mereka itu dikatakan berlari mengambil cuka dan juga asam anggur yang asam, dan dikatakan dan diberikan dan diminumkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Coba secara kita berlogika sejenak. Telah ada orang yang mau menebus kita. Telah ada orang yang mau menolong kita. Telah ada orang yang dapat memberikan kehidupan kepada kita. Tapi di dalam teks ini dikatakan justru menyambut dan memberi anggur asam, anggur KW atau anggur yang tak terpakai lagi untuk diminumkan. Biarpun ada satu memang penafsir mengatakan seperti ini, itu dikasihkan dia supaya Yesus dapat menahankan luka yang ada di dalam tubuhnya. Tapi secara logikanya aja kita, kira-kira bagaimana kalau kamu melakukan yang baik kepada orang, tapi kau balas dengan seperti itu, air susu dibalas dengan air tuba. Itu sangat menyakitkan kan? Sekarang coba kamu merenung kembali. Jika kamu sedang melihat akan pengorbanan Kristus itu, penderitaan Kristus itu, bahkan kita lihat kematiannya di kayu salib itu, kira-kira apa yang bisa kau persembahkan kepada dia? Apakah kamu memberikan yang tidak baik? Memberikan yang tidak bagus? Bahkan kau masih menghina dia? Padahal dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu kepadanya. Itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah ibadahmu yang berkenan kepada Tuhan.
Dan yang ketiga dan yang terakhir dikatakan adalah kesetiaan di tengah penderitaan. Kesetiaan di tengah penderitaan. Biarpun via dolorosa, penolakan dan penyaliban dan kematian terjadi, tapi di tengah-tengah situasi yang demikian, mari kita belajar tentang kesetiaan. Di tengah-tengah penderitaan itu, yaitu seperti yang dinyatakan oleh kaum perempuan dan juga laki-laki. Biarpun sebenarnya situasi itu didominasi oleh kaum perempuan ya. Kalau kita membaca ayat 55 sampai 56, di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yusuf, dan juga ibu anak-anak Zebedeus. Hanya satu laki-laki kan? Siapakah laki-laki itu? Dari sekian banyak. Dan tidak disebutkan siapa, tapi saya katakan karena dia mewakili biarpun satu orang untuk semua laki-laki, tapi saya katakan itu semua laki-laki yang hadir pada saat ini sudah turut di dalam kesetiaan melihat penderitaan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dia mewakili kita. Tapi perempuan dominan. Ya. Itu dikatakan kepada kita pada saat ini. Mereka tidak meninggalkan Yesus di dalam penderitaan itu. Mereka tidak meninggalkan Yesus ketika Yesus sudah mati. Bahkan mereka ikut menghantar Yesus ke tempat peradianan persatokinan. Itu kan ke kuburnya. Itu. Biarpun tidak bisa berkata dan memberikan protesan apa-apa, tetapi mereka menjadi saksi atas kematian dan kebangkitannya. Dan memang ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, saksi pertama siapa? Perempuan. Makanya saya melihat kayaknya keselamatan yang utuh ini lebih hebat di dalam diri perempuan daripada laki-laki. Coba kita hitung sekarang ya kebaktian ini. Mana lebih banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan kan? Iya. Itu. Tapi bukan berkata hanya perempuan yang diselamatkan ya. Ikut laki-laki loh. Karena itu setialah dalam penderitaan itu. Setialah dalam menghadapi penderitaan itu. Ya. Dan dikatakan mereka setia dan saksi terhadap kematian dan kebangkitannya. Jadi mengikut Kristus berarti tetap setia bahkan saat keadaan sulit atau penuh penderitaan pun dikatakan setialah mengikut Yesus. Makanya ada nyanyian, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun aku susah menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salib dalam pandangan dunia dan orang tidak percaya adalah kekalahan, tetapi di dalam iman salib itu adalah keselamatan, kehidupan, dan kemenangan. Marilah kita menyatakan pengakuan yang sungguh pada saat ini. Sungguh Yesus adalah anak Allah. Bukan hanya
pernyataan seorang prajurit lagi, tetapi harus menjadi iman, pengakuan, dan kesaksian orang-orang percaya. Di mana, kapan, dalam situasi keadaan apapun, mari nyatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi percaya bahwa Yesus benar-benar anak Allah, mati untuk keselamatan kita. Hidup dalam pertobatan dan ketaatan. Jangan malu mengakui Kristus, bahkan di tengah situasi keadaan yang bagaimanapun. Katakan, Yesus, sungguh Yesus adalah anak Allah, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih jika di Jumat Agung ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau hadir di dalam kehidupan kami Tuhan melalui firman-Mu, supaya kami Tuhan dapat mengaku, menyaksikan di tengah-tengah kehidupan kami bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah menyatakan keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Darahnya tersurah, bahkan mati dan dikuburkan dia. Semua itu Tuhan dijalaninya supaya kami beroleh keselamatan, beroleh kehidupan. Biarlah kami Tuhan pada saat ini Engkau nyatakan Tuhan, Engkau tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah keselamatan, Yesus adalah kehidupan di dalam situasi, keadaan dan kondisi apapun yang sedang kami hadapi pada saat ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Dan kami berdoa Tuhan pada saat ini, biarlah Engkau Tuhan memberkati kami semua Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam semua kehidupan kami, di dalam usaha pekerjaan, bahkan di tengah-tengah keluarga, pada kehidupan seharian Tuhan. Kami sungguh menunjukkan bahwa kami adalah orang yang telah mengaku dan menyaksikan Yesus adalah anak Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku
Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memberi persembahan kita dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati,
Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidupku seluruhnya hanya perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami sampai pada kematian. Dengan tidak bersungut-sungut, Engkau menerima segala hinaan dan siksaan. Engkau tidak marah dan mengutuk kami, malahan Engkau mengasihi dan memohon kemurahan kasih Allah bagi kami. Tidak layak kami berdiri di hadapan-Mu, tidak patut lagi kami memohon kemurahan pengampunan-Mu, tetapi Engkau sudah mengulurkan tangan-Mu kepada kami untuk mendudukkan kami di pangkuan-Mu. Betapa besar dosa-dosa kami kepadamu, tidak dapat kami ukur, tetapi semuanya ibarat debu saja, hilang ditiup oleh kasih pengorbanan-Mu. Oleh sebab itu kami sujud di hadapan-Mu untuk mempersembahkan diri kami. Kiranya Engkau berkenan memakai kami menjadi alat memasyurkan nama-Mu di seluruh dunia ini. Kuasai dan kuduskanlah hati pikiran kami, supaya kami perhatian kami jangan lagi berpaut kepada hal-hal duniawi, tapi supaya dalam segala perbuatan kami, kasih-Mu di dalam hikmat-Mu, itulah yang dinyatakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan Pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat Jumat Agung.